Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi logika dan algoritma. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah antara lain membuat seseorang mampu berpikir secara benar, menambahkan daya pikir dengan cara melakukan latihan, mengungkapkan atau menganalisis sebuah permasalahan. Berikutnya yaitu membuat seseorang mampu melakukan sesuatu pada tempatnya dan mengerjakan sesuatu pada waktunya. Berikutnya adalah untuk membuat setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara lurus, kritis, rasional, ketat, tertib, dan metodis. Meningkatkan kemampuan secara objektif dan format. Berikutnya adalah menambah kecerdasan dan meningkatkan keahlian berpikir secara mandiri dan tajam. Lalu memaksa dan mendorong untuk berpikir sendiri dengan menggunakan akses-akses sistematis. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan dalam bernalar. Yang terakhir adalah mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Nah, berikut adalah tujuan kita mempelajari materi tentang logika dan algoritma. Yuk, sekarang kita mulai belajar tentang materi tersebut. Semangat! Digital. Saya Rahajeng Absari, Bakampu, bidang studi, simulasi, dan komunikasi digital. Pelajaran pertama kita yaitu tentang logika dan algoritma yang terdapat pada KD 3.1. Di dalam logika, kita mempelajari yang pertama yaitu tentang pengertian logika. Pengertian logika adalah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan dan penalaran serta mengkaji. Yang kedua adalah konsep logika. Sebuah alat untuk bekerja dengan pernyataan atau statement majemuk. Berikutnya adalah peranan logika. Peranan logika bisa digunakan untuk bidang matematika, elektronika, dan komputerisasi, yang nanti contohnya akan saya berikan. Dan yang keempat adalah pernyataan atau prosesi. Artinya kalimat yang bernilai benar atau salah. Peranan logika dapat pada bidang yang pertama adalah matematika. Contohnya, komputasi, matematika diskrit, dan aljabar linier. Yang berikutnya pada bidang elektronik, biasa digunakan untuk rangkaian digital. Dan yang ketiga adalah bidang informatika, digunakan untuk membuat dan menguji sebuah program komputer. Sekarang kita belajar tentang algoritma, yaitu langkah-langkah yang logis dan berurutan yang bernilai benar atau salah. Struktur dasar algoritma. Yang pertama adalah runtunan atau sekuensi, yaitu sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dilaksanakan. Urutan instruksi menentukan keadaan akhir algoritma. Bila urutannya diubah, maka hasil akhir mungkin juga berubah. Yang kedua adalah pemilihan, yaitu instruksi dikerjakan jika kondisi tertentu dipenuhi. Kondisi adalah pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Yang ketiga adalah pengulangan. Pengulangan memungkinkan pengerjaan beberapa kali perintah
tetapi penulisan perintah tersebut hanya 1 kali. Setelah menulis atau membuat algoritma yang dapat dilaksanakan oleh komputer dinamakan program. Program yang telah dibuat dengan menggunakan algoritma akan berisi instruksi-instruksi yang akan diproses oleh sebuah komputer. Komputer tersusun atas 4 komponen penting. Yang pertama, input. Input adalah unit atau perangkat luar proses memasukkan data. Yang kedua adalah output. Output adalah hasil dari data yang sudah diproses. Yang ketiga adalah CPU, yaitu otak dari komputer yang berfungsi untuk mengerjakan operasi-operasi dasar seperti operasi perbandingan, operasi perhitungan, operasi membaca, dan operasi menulis. Yang keempat adalah memori, yaitu komponen yang berfungsi untuk penyimpanan program atau operasi-operasi yang akan dikerjakan oleh CPU dan data atau informasi yang diolah oleh operasi. Berikut adalah simbol-simbol bagan alir flowchart. Bagan alir flowchart adalah rangkaian simbol-simbol yang menjelaskan langkah-langkah sebuah proses. Bagan alir flowchart berbeda dengan bagan alir sistem. Bagan alir program lebih terperinci dan menyangkut langkah-langkah proses program dari awal sampai akhir. Berikut adalah contoh bagan alir flowchart untuk pembuatan KTP. Di sini ada simbol terminator yang artinya tanda untuk start dan di bawah tanda untuk finish. Tanda persegi ini adalah simbol proses, di mana data akan diproses pada simbol proses ini. Lalu nanti ada kondisi, yaitu dengan pilihan ya atau tidak. Kalau tidak harus melakukan proses dulu, kalau iya langsung ke proses untuk pencetakan dokumen. Sekarang kalian mengerjakan tugas. Buatlah bagan alir flowchart seperti contoh sebelumnya pada algoritma untuk berobat ke puskesmas. Kalian kerjakan dengan semangat ya.